Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, penguji dan penilai uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2540413094. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah kelas 6 dengan materi Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Demikian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman kelas 6 Magelen, apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, hari ini meskipun diguyur hujan ya dari semalam, tapi alhamdulillah kita masih semangat untuk datang ke sekolah mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Pak Ali akan cek kehadiran. Ada yang nggak masuk hari ini? Ketua kelas siapa? Afika, semuanya masuk hari ini? Hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama dan alhamdulillah semuanya hadir. Baik, sekarang kita berdoa dulu bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni. Allahumma arinal haq warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, maka mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia hanya pada aku, di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya Pak Ali akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kita mau belajar apa sih hari ini? Ya, yang pertama mampu menganalisis 3 bentuk pelanggaran etika. Nanti di pembelajaran ini Pak Ali akan sampaikan 3 pembelajaran etika yang merupakan pelanggaran ya, yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, mampu menunjukkan perilaku husnuzon. Kemudian yang ketiga adalah mampu menyajikan informasi yang benar dan menginspirasi kebaikan mengenai teman sejawatnya. Kira-kira kebaikan apa saja yang dia punya menurut kamu? Kemudian yang terakhir, mampu menyusun komitmen pribadi untuk menjauhi perilaku 3 pelanggaran yang dilarang oleh Allah ya. Kemudian manfaat pelajarannya apa? Ini dia, supaya tambah keimanan dan takwanya dengan menjauhi penyakit-penyakit hati dan penyakit sosial. Kemudian melatih untuk menggunakan teknik tabayun. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Pak Ali ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Tahu nggak kamu apa itu husnuzon atau su'zon? Tahu su'zon? Prasangka buruk.
Pasti kalian sudah pernah dengar itu. Su'zon artinya apa? Prasangka buruk. Lawannya su'zon apa? Husnuzon. Su'zon lawannya husnuzon. Kalau su'zon itu prasangka buruk, husnuzon prasangka baik. Kemudian kalau ghibah, tahu ghibah? Apa artinya ghibah? Gosip, bergosip. Membicarakan apa? Membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Orangnya nggak ada, kita bicarakan kejelekannya, aibnya, kekurangannya, kita bongkar. Tuh ya, itu juga termasuk yang dilarang. Kemudian kalau tajassus, pernah dengar nggak tajassus? Belum pernah. Nah, nanti Pak Ali jelaskan. Kemudian yang ketiga, jika kamu mendengar kabar burung, informasi yang belum jelas di grup WhatsApp. Kan sering kan? Suka ada orang yang nge-share informasi yang nggak jelas. Kira-kira sikap kamu seperti apa? Apakah langsung percaya, langsung menerima, atau cek and recheck dulu, cek fakta dulu? Cek fakta, nggak boleh langsung percaya. Nah, inilah teman-teman beberapa hal nanti yang akan kita pelajari di pembelajaran ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran sosial yang kadang-kadang tidak terasa, tidak kita sadari, selalu kita lakukan setiap hari. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, dua, tiga. Oke, sudah semangat, sudah siap untuk belajar? Kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelompoknya insya Allah sudah sesuai dengan gaya belajar dan kompetensi kalian. Seperti yang sudah kita lakukan tesnya beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan ini sudah mewakili kompetensi dan gaya belajar kalian masing-masing. Sekarang kita akan melihat tayangan video berikut ini. Oke, sekarang Pak Ali mau tanya dari kelompok ini. Satu pelajaran yang bisa kamu ambil dari tayangan tadi. Nggak boleh su'zon. Artinya apa nggak boleh? Berprasangka. Kalau su'zon yang baik-baik aja. Su'zon artinya berprasangka buruk. Jadi nggak boleh berprasangka buruk. Kalau kelompok sini, coba apa? Apa yang kamu ambil pelajarannya? Jangan melihat seseorang dari penampilan. Tampilannya kayak orang gila. Rambutnya gondrong, acak-acakan, bajunya kotor, lusuh, bau. Terus kita ngejudge, oh dia ini pasti orang jahat. Nggak boleh. Jangan berburuk sangka sama orang. Kita harus berbuat baik. Bayangkan kalau kamu di posisi bapak itu yang punya toko. Kira-kira apa yang kamu lakukan, Dafa? Apakah kamu akan melakukan sama seperti itu? Kamu bangunkan baik-baik kan? Bisa dengan cara yang baik, harus nendang atau disiram kan? Dibangunkan, sudah makan apa belum? Jangan langsung ditendang atau diusir. Itu yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Pembelajarannya tentang surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 12 ya. Kalian boleh dengarkan Pak Ali baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dilarang tuh sama Allah, mencari-cari aib orang lain. Janganlah menggunjingkan satu sama lain. Ghibah. Adakah di antara kamu yang suka makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Yang pertama apa namanya? Su'zon. Su'zon itu artinya buruk sangka sama orang lain. Pikirannya negatif tentang orang lain. Bawaannya curiga terus sama orang lain. Jangan-jangan nih, jangan-jangan. Kemudian yang kedua tajassus. Tajassus itu artinya mencari-cari kesalahan orang. Kemudian larangan yang ketiga yang merusak persaudaraan adalah ghibah. Apa artinya ghibah? Membicarakan kejelekan orang lain. Orang lain itu nggak ada di depan kita bicarakan kejelekannya, atau di grup WhatsApp kita bicarakan kejelekannya, orangnya nggak ada di grup itu. Nah, senjata kita untuk menangkal perbuatan-perbuatan negatif itu, pertama kita harus husnuzon, berbaik sangka, dan tabayun. Tabayun itu cek fakta, konfirmasi, tanya langsung, jangan percaya. Kalau ada berita yang nggak jelas, reaksi kita pertama adalah stop. Jangan kita percaya dulu. Kemudian kita cek dari mana sumbernya. Apakah benar apa enggak? Kalau sumbernya nggak benar berarti hoax atau fitnah. Kemudian kita tanya langsung ke orangnya. Benar nggak sih tadi yang diomongin sama ini? Kamu tuh begitu orangnya?
Kalau nggak ngaku ya itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita nggak boleh ikut-ikutan menyebarkan kebohongan atau menyebarkan aib orang lain. Kalaupun ada buktinya kita lebih baik skip, diem aja, jangan ikut-ikutan. Kalau nggak ada buktinya namanya dosa juga. Kalau ada buktinya walaupun benar dia jelek, dia banyak aibnya, kalau kita omongin kita juga berdosa. Nah kemudian tanya langsung, kemudian hapus. Kalau ternyata berita itu nggak benar, adminnya ngapus. Nih ada beberapa contoh percakapan, kalian tahu nggak sih si Rina itu nilainya jelek? Masa? Aku cek Instagram story-nya, biasanya dia suka update kalau lagi galau tuh. Nah, tugas kalian sekarang, dilihat ini, coba dibaca kasusnya yang di layar biru, kemudian tulis kategorinya masuk yang mana di kolom bawahnya. Kalian cek soalnya, bisa kebaca? Coba kalian baca, terus kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya nih. Apakah itu termasuk suzon, tajasus, atau ghibah? Nanti Pak Ali minta perwakilan kelompok untuk membacakan pelanggarannya. Bentuknya apa itu? Suzon, tajasus, mencari-cari kesalahan, atau ghibah. Tulisnya yang jelas ya, supaya bisa dibaca. Kemudian dampaknya apa buat pertemanan kamu? Kemudian langkahnya apa untuk cek faktanya gimana? Yang kamu lakukan harusnya seperti apa? Berdasarkan isi dan kandungan surat Al-Hujurat. Sudah? Oke, siap. Duduk kembali di tempatnya. Kalau sudah, jenis pelanggarannya apa? Pelanggaran gibah, dampak bagi pertemanan, merusak pertemanan, musuhan dan berantem. Terus? Langkah tabayun yang harus dilakukan, mencari tahu kebenaran dan jangan menyebarkan kesalahan. Oke, bagus. Terima kasih kelompok 1, kelompok husnuzon. Kelompok 2, anti tajasus. Silakan Asta maju ke depan sini untuk dibacakan hasil analisis dan diskusinya dengan teman-teman. Pelanggaran ghibah, membicarakan kejelekan. Oke, itu termasuk ghibah. Terus, dampaknya buat persahabatan apa? Pertemanan yang tidak sehat. Kemudian langkah tabayunnya gimana? Harusnya seperti apa sikap moralnya? Tanya dengan baik ke orangnya. Kelompok 3, anti ghibah. Silakan maju Dimas. Kita lihat analisisnya dan hasil diskusinya. Pelanggaran suzon, menyangka bahwa korban mencuri uang kas. Oke. Dampak bagi pertemanan, pertemanan menjadi rentan, reputasi korban semakin buruk dan makin banyak suzon. Oke. Korban dijauhi. Oke, bagus. Yang terakhir, langkah tabayun atau sikap terbaiknya gimana seharusnya? Tanya langsung ke korban apa ia benar-benar melakukannya. Cek sumber informasi. Menutupi aib tersebut jika benar. Oke. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Di depan Pak Ali ada yang namanya mystery box kindness. Ini semuanya dapat, nanti semuanya silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Kalian jawab pertanyaannya sesuai dengan kasus yang ada di situ. Silakan Aira, ambil satu. Yuk, biar cepet. Dibaca ceritanya, kemudian ditanya tugasnya apa di setiap cerita itu, kalian jawab. Ditulis di buku tulis masing-masing. Ada yang soal gadget, ada yang soal game online, ada yang soal komik, ada yang soal apa nih Aira? Isu tetangga yang aneh. Kalau Al tentang apa Al? Tentang apa? Anggota kelompok yang males. Tuh, wah ini nih real nih. Ada nggak anggota kelompok yang males kalau lagi bikin tugas? Ingat ya, berdasarkan dari apa yang sudah Pak Ali jelaskan tadi. Ada 3 perusak persaudaraan dan persahabatan. Su'zon, tajasus, dan ghibah. Singkat saja, yang penting jelas dan sesuai dengan isi cerita. Silakan Al dari tempatnya saja nggak apa-apa. Apa jawabannya? Tentang tabayunnya, tanya dulu kepada Rara kenapa dia tidak pernah kerja kelompok dan tidak pernah menyumbang barang. Oke, bertanya dulu sama Rara, jangan langsung menuduh ya. Kenapa dia malas, bisa jadi ada alasan-alasan tertentu ya. Siapa lagi? Oke, Dimas. Tentang apa kasusnya? Mainan adik yang rusak. Mainan adik yang rusak. Oke, silakan. Kemungkinannya bisa saja bukan adik yang melakukan. Dan stepnya menanyakan ke adik atau anggota keluarga dengan baik. Menanyakan apakah kamu merusaknya. Jika sudah ketemu pelakunya, nasihatinya baik-baik agar tidak melakukannya lagi. Wah, luar biasa. Analisisnya dan rumusan tabayunnya sangat luar biasa. Dari grup situ belum? Silakan. Janji yang dibatalkan ayah. Itu tentang beli sepatu, tapi ayahnya nggak bisa pulang cepat karena ada urusan. Terus langkah tabayunnya gimana? Koreksi sikapnya. Kita harus dengar langsung dari ayah. Apakah ayah membatalkan janjinya karena tidak sayang pada kita.
Kita harus memaklumi ayah yang bekerja tiap hari dan sibuk. Oke. Kalau ayah menunda waktunya. Oke. Diskusi lagi dengan ayah kapan waktu yang cocok untuk beli sepatu. Oke. Tidak boleh seuzon pada ayah hanya karena ditunda waktunya. Oke, luar biasa. Harus tabayun dulu sama ayahnya. Bisa jadi ayahnya sibuk, jadi nggak bisa merealisasikan janjinya. Bagus, silakan Mei. Tentang apa kasusnya? Bisa jadi sama nih. Misteri uang jajan yang hilang. Terus gimana tuh? Nuduh orang ya? Terus gimana musinya? Dahulu ke Budi apakah benar dia mengambil uang Amir dan menanya dengan baik dan tidak menuduhnya. Bertanya dengan baik-baik, jangan langsung menuduh. Kalau Hafizah, betul begitu? Kamu tentang apa? Anak emas Bapak Guru, aduh. Tanya dan menanyakan dengan sopan sebelum langsung seuzon. Ya, itu tadi analisis kasus ya dari Mystery Box of Kindness. Kalian berusaha dan belajar untuk menganalisis kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah maupun di rumah dan juga merumuskan langkah tabayun atau sikap terbaik yang harus kita lakukan dalam menghadapi kasus-kasus tersebut. Nah, selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Namanya adalah The News Anchor. Jadi reporter sebentar, laporkan satu kebaikan atau prestasi teman di sebelah kamu. Atau teman di kelas, nggak harus di sebelah kamu. Paham? Soalnya kalian berperan seperti reporter tuh, gambar. Oke, siapa yang berani? Gantian, yang sudah. Yo, Caca, paling pengen dengar di Caca dari tadi. Kalau Al hebat, Al ini dari tadi berani terus dia, dari setiap kegiatan. Silakan, bebas. Disebutkan namanya, teman sebelah kamu boleh. Atau teman yang lain juga boleh. Kalau bisa teman yang ada di sini ya. Kita lihat gaya reportasenya Caca, paling yakin. Oke, kasih apresiasi. Selamat siang pemirsa. Hari ini saya reporter kalian Caca akan membagikan sebuah info terhadap salah satu rekan teman kita di kelas, yaitu Afika Dia Syarafati. Afika, teman sebelahnya. Sebenarnya dia ini orang yang sangat pintar dan baik hati. Dia suka dipilih oleh guru untuk mengikuti lomba-lomba nasional. Dan karena kepintarannya ini, dia juga bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal dan tugas. Tinggal diminta aja, dia pasti akan kok, asal baik sih kaliannya. Sekian laporan berita dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan, kasih aplaus. Oke, bagus sekali Caca. Tanpa grogi berani menjadi seorang reporter, menyampaikan ya informasi atau berita temannya sendiri yang ada di sebelahnya. Silakan maju Asta. Nih, siapa nih kira-kira temannya nih? Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali CNN Indonesia. Wih, jangan apa CNN. Tidak tersangka teman saya yang namanya Izzy ternyata sangat jago dalam MTK. Dia sangat berprestasi. Dia bisa membantu saya lulus kelas 6 semester 1. Jika Anda ingin belajar MTK juga, pergi ke Izzy. Oke, terima kasih Asta tuh kan. Coba, kalau Asta tadi nggak ngasih tahu, nggak ngasih informasi tentang Izzy, paling nggak tahu kalau ternyata Izzy jago matematika, Kiano jago futsal, kemudian Afika sering ikut lomba-lomba nasional. Waduh, alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa lagi? Kesempatan terakhir nih. Ayo, Mei, silahkan. Saya punya teman namanya Akila. Akila. Wah. Dia baik banget, suka ngasih snacknya, suka bagi-bagi snack. Abis itu dia pinter juga. Kemarin sempat ikut lomba KMNR ya. Ya itu. Oh gitu, Akila. Oke, terima kasih Meme. Baik, untuk yang terakhir, Pak Ali akan membagikan kepada kalian namanya reflection mirror. Apa ini? Nah, ini satu-satu akan dapat. Kalian tulis isi di kolom yang tersedia di sini. Refleksi untuk diri kalian masing-masing. Refleksi untuk diri kalian masing-masing, perilaku yang ingin kalian perbaiki, dan komitmen atau janji yang ingin kalian lakukan ke depannya seperti apa. Kalau sudah ditulis, nanti Pak Ali mau ajak kalian untuk tanda tangan masing-masing. Namanya tanda tangan Harmony of Pledge. Kalau sudah, ya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Inti dari pembelajaran kita hari ini apa?
Intinya apa Katiana? Yang pertama kita harus menjauhi 3 perilaku lisan atau hati yang bisa merusak persaudaraan dan persahabatan. Yang pertama apa? 3 perusak persaudaraan tadi dari surat Al-Hujurat. Yang pertama, su'zon. Apa artinya su'zon, Hafiza? Berprasangka buruk. Yang kedua apa? Tidak tajassus. Apa artinya tajassus? Mencari-cari kesalahan orang. Yang ketiga apa, Akilah? Yang ketiga yang harus kita jauhi dari surat Al-Hujurat tadi isinya. Ghibah, tidak membicarakan aib, kekurangan, keburukan orang lain. Ya, itu dia inti pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ya kalian nanti bisa mengamalkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, yang terakhir Pak Ali minta kalian menandatangani ini. Fakta harmoni atau harmony pledge yang isinya adalah janji kalian yang pertama harus menyaring dulu sebelum mau meng-share informasi apapun atau gambar apapun. Yang kedua harus cek fakta, tabayun sebelum menuduh. Yang ketiga berbicara baik atau diam. Coba Pak Ali panggil ke sini Asta sebagai janji untuk selalu tabayun sesuai namanya. Asta sesuai nama, langsung tanda tangan. Afika siap-siap. Ini nanti bisa dipajang di kelas ya. Afika, habis Afika Caca. Siap-siap Alisa habis ini. Kemudian Akila, Zaki, habis Dimas Zaki siap-siap. Duduk kembali di tempatnya. Oke, Izzy, Hafiza terakhir. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembelajaran surah Al-Hujurat ayat 12. Pak Ali ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berani tampil dan sudah mau bekerja sama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya itu bisa terus diamalkan dan dipraktikkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, untuk minggu depan Pak Ali pengen nanti kalian di rumah mempraktikkan sikap husnuzon. Satu saja ya, sikap husnuzon yang kalian lakukan di rumah nanti minggu depan Pak Ali akan tanyakan. Sudah melakukan husnuzon apa di rumah masing-masing? Dengan siapa? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah jelas? Kalau sudah paham, sudah jelas, sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.